Haleluya. Salam. Selamat pagi. Selamat malam be. Apa lagi ya? Coan. Good morning. Masa serap. Apa lagi? Kan saya susu. Haleluya. Jadi itulah uniknya kita di sini. Semua bangsa ada. Jadi itulah ciptaan Tuhan. Oke? Jadi kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Bapa. Siapa mendengar Bapa? Amin. Saya tidak tahu yang istri-istri Anda sudah ucapkan selamat Hari Bapa kepada suami-suami Anda. Tadi pagi saya punya istri, saya duduk, dia bilang, sayang dia, Happy Father's Day. Wow. Okay. Jadi saya punya istri sudah mengucapkan sama saya. Jadi saya tidak tahu yang istri-istri, Anda sudah ucapkan selamat Hari Bapa kepada suami-suami Anda? Aduh. Ucapkan. Kalau suami kamu ada di sebelahmu, ucaplah sekarang. Jangan lama-lama. Ucap. Kalau suami di sebelahmu, Happy Father's Day, selamat Hari Bapa. Oke? Kalau ada di rumah, WhatsApp dia, Happy Father's Day. Boleh WhatsApp sebelum kita memulai. Oke? Oke. Nafas itu sangat berharga. Amin. Oke, haleluya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada semuanya karena anugerah Tuhan. Oke? Jadi saya ingatkan satu cerita, yaitu Zakheus. Ketika saya duduk di sana, tiba-tiba itu timbul dalam hati saya. Apa yang ada, apa yang uniknya tentang Zakheus? Saya tahu semua kamu tahu sudah cerita Zakheus. Oke? Dia adalah seorang pemungut cukai dan bentuk badannya pun adalah pendek. Oke? Dan tapi walaupun bentuk fisikal dia pendek, tetapi orangnya luar biasa. Orang segani. Sudah pasti ketika dia menagih, mungkin orang akan takut dia. Mungkin suara dia akan yang gerang. Oke? Tetapi yang istimewanya ketika dia berlari dan naik ke pokok semata-mata untuk melihat Tuhan Yesus. Itu satu keinginan dalam hatinya, ingin mengenal Tuhan siapa Yesus. Dan ketika dia naik ada di atas pokok dan Tuhan Yesus memanggil dia, Zakheus, turunlah, aku akan datang kepadamu. Tuhan sudah tahu. Demikian juga kita pada pagi hari ini. Setiap kita, kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita berlari mencari wajah Tuhan, Tuhan tahu. Tetapi Tuhan ingin melihat sejauh mana kesungguhan kita untuk mendekat Tuhan di dalam hidup kita, untuk menangkap dia di dalam hidupnya. Nah, ketika Zakheus membuat keputusan hidupnya, dia menangkap satu yang berharga di dalam hidupnya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berlari seperti Zakheus, ingin mencapai sesuatu yang lebih berharga. Dia lupakan segala perkara-perkara yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab dia, seorang pemungut cukai, dan dia mau mengarahkan ke depan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Saya percaya semua kita adalah perlukan Tuhan. Siapa yang di sini tidak memerlukan Tuhan? Angkat tangan. Saya pasti semua kita memerlukan Tuhan. Ketika kita memerlukan Tuhan, kita bawa hati kita datang kepadanya. Ketika kita meminta pertolongan kepada seseorang, sudah pasti tangan kita akan memanggil, tolong. Tetapi saat ini mari kita memerlukan Tuhan. Kita bawa hati kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini. Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, kami ada di tempat ini, kami ada di ruangan ini Bapak, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau Bapak, kami mau bawa hati kami Bapak, kami mengarahkan pikiran kami, hati kami Bapak, segala perkara hal-hal di luar Bapak. Tuhan, semuanya itu Bapak, kami melupakan itu Bapak. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami ya Bapak
Kami mau seperti jati besar Bapa. Kami mau seperti pribadi dunia Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami bawa seluruh hidup kami kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlukan Engkau ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau ya Bapa. Betapanya Tuhan kami memerlukan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini syukur ya Bapa. Ini syukur padamu Yesus. Ku berterima kasih padamu Tuhan. Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami ada semuanya karena Dia. Kami ada semuanya karena-Mu. Yesus.
Kami hanya menyerahkan Tuhan tempat ini, ruangan buat ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu terus ya Bapa memimpin setiap kata ibadah kami di pagi hari ini ya Bapa. Dari mula tengah segala Tuhan selesainya Bapa, Tuhan ibadah kami di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus berkarya ya Bapa di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan menyatakan ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu menyatakan di tempat ini ya Bapa. Sehingga kami Allah akan Engkau secara pribadi. Dan setiap Tuhan kami di tempat ini ya Bapa. Kami punya Tuhan, kami punya Bapa, perhubungan, kami punya masalah, kami tantangan ya Bapa. Apapun maka ya Tuhan yang buatkan setiap kehidupan kami menjadi resah, kehidupan kami selalu dihantui akan di setiap ketakutan ya Bapa. Tuhan semua itu Bapa, kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Engkau sumber kekuatan ya Bapa, Engkau ketenangan kami ya Bapa, Engkau kelegaan kami ya Bapa di surga. Yang sakit Tuhan kami percaya Tuhan kuasa kesembuhan terjadi ya Bapa. Kuasa pemulihan akan terjadi tampak ini ya Bapa. Kuasa kebangkitan terjadi tampak ini ya Bapa. Biarlah kami terus dibangkitkan ya Bapa. Tuhan menjadi ya Bapa, Tuhan umat pemenang bertambah ini ya Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Bapa kuasa darah Yesus Kristus akan melindungi kami semua tanpa ini ya Bapa. Supaya kami tetap tenang dalam hadirat-Mu Bapa. Supaya kami bebas Tuhan memuji dan bersorak-sorai Tuhan bagi kemuliaan-Mu ya Bapa di surga. Biarlah Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Supaya Bapa Tuhan kami terus bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Supaya pikiran kami Bapa Engkau kendalikan ya Tuhan. Hati kami Tuhan Engkau kendalikan semuanya itu ya Bapa. Sehingga kami mau mengarahkan itu hanya kepadamu. Waktu ini dan tempat ini Tuhan kami pergunakan dengan sesungguhnya Bapa. Untuk terus Tuhan memuji dan menyembah kepadamu ya Bapa. Karena Engkau sang Raja kami Bapa. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Bapa yang kami terus beragungkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami masuk lagi dalam hadirat dalam puji-pujian kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan. Engkau terus Bapa ada di tempat ini Bapa. Kerinduan kami ya Tuhan. Supaya terus kami alami dan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Apa kabar jemaat COG ACT? Amin. Kurang. Sepertinya kalau semangat kita perlu semangat. Amin. Jadi hari ini kita punya semangat. Oke. Apa kabar jemaat COG Asia City? Sekali lagi ucapkan selamat hari Bapak. Oke, selamat hari Bapak. Kepada yang merayakan hari Bapak, yang bergelar Bapak. Oke, haleluya. Kita bersyukur kita masih dari Bapak. Amin. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ayo puji ya Bapak. Kami bersyukur dengan syukur kami ya Tuhan. Haleluya.
Kita terus puji Dia. Mari teman, puji di sini. Yang kalau kebaikan Ajak semua jemaat di tempat ini, mari kita bangkit. Amin. Yang lemah mari bangkit. Mari kita terus bangkit di dalam Tuhan. Kita adalah umat pemenang. Haleluya. Terima kasih.
Kemuliaan Tuhan kau nyatakan. Haleluya. Biarlah semua yang terjadi. Jadilah pagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terjadi apa adanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yang sungguh indah, yang sungguh mulia.
berdoa pagi hari ini. Seterusnya kami minta Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami untuk seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Allah, maka pagi hari ini saudara, ya, saya ucapkan selamat pagi, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan bagi jemaat yang berada di ruangan ini, dan juga bagi saudara seiman dimanapun kamu berada yang ikut bersama-sama kami menyembah pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan mengasihi saudara seperti Dia mengasihi kita. Dan puji nama Tuhan, kiranya berkat ibadah pagi hari ini akan membuat kita diberkati dan juga semakin dekat cinta Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Mari jemaat pagi hari ini kita siapkan hati kita dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengarkan firman Tuhan, rupanya hari ini hari apa? Hari Bapa. Hari Bapa. Jadi ya, selamat Hari Bapa kepada yang bergelar Bapa. Jadi artinya salam itu kepada saya dan juga pada yang bergelar Bapa pada pagi hari ini. Oke, sungguh saya bangga dan pasti semua bapak-bapak bangga. Apa artinya seorang ayah atau seorang bapak? Ada nih? Ya. Ada sukacitanya, tetapi juga ada duka citanya. Ya. Namun demikian, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa sebagai seorang bapak itu bukan aturan kita sendiri, bukan ketetapan kita sendiri, tapi itu ya jauh sebelumnya Tuhanlah yang mengaturnya. Ya. Jadi puji nama Tuhan. Ya, apa kelemahan kami sebagai bapak-bapak, tetap dia orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, itulah kebanggaan kami. Oke? Nah, puji nama Tuhan. Mari hari ini saudara kita akan dengarkan firman Allah dan kita buka firman Allah di dalam satu ayat yang sangat singkat. Ya, saudara, kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-17. Ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-32. Oke? Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Jadi kita membaca hanya dalam terjemahan baru. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu bagian saya. Jadi saya tidak mau menyusahkan saudara. Amin. Oke. Lukas 17 ayat 32. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah akan istri Lot. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Ingatlah apa yang telah terjadi dengan istri Lot. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, istri Lot ini ya tidak ada lagi bersama kita. Dia sudah jadi abuk di dalam tanah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kesan hidup ya yang ditinggalkan, saudara kasih Tuhan dicatat dalam Alkitab. Dan di sini dikatakan saudara kasih Tuhan, ingatlah. Nah, perkataan ingatlah ini ada dua maksud. Itu berarti saudara ya, apabila kita mengingat seseorang itu maksudnya ada hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Betul atau tidak? Ya kan? Nah, kemudian ingatlah, itu juga saudara kasih Tuhan maksudnya,
ya ada hal-hal yang negatif terjadi dalam hidup seseorang itu. Jadi hari ini jika Tuhan berkata ingatlah istri Lot, ya tidak dikatakan ingatlah Lot, tapi ingatlah istri Lot, saudara. Itu maksudnya bahwa ya di dalam istri Lot ada sesuatu yang tidak mengenal. Ada sesuatu saudara kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidupnya, di mana hal-hal ini menjadi peringatan bagi kita. Jadi yang disuruh Tuhan ingat di sini bukan karena di dalam diri Lot ada sesuatu yang baik, tetapi saudara kasih Tuhan di dalam hidupnya ada hal yang tidak baik. Dan dikatakan firman Allah, ya apa yang tidak baik di dalam istri Lot ini, itu yang kamu ingat. Tujuannya apa kita ingat? Supaya jadikan apa? Pengajaran, ya jadikan itu pengajaran. Nah, sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Lot. Istri Lot, sehingga kita mengatakan ingatlah apa yang terjadi di dalam apa? Istri Lot. Nah, mari kita lihat dijawab di dalam Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Jadi saudara, Tuhan berkata kepada keluarga Lot, bahwa saat kamu keluar dari Sodom dan Gomora, ketika negeri itu dihanguskan oleh api dari apa? Dihanguskan oleh api yang dikirim Tuhan. Maka katakan firman Allah di sini, Lot dan istrimu serta anakmu jangan pernah menoleh ke belakang, jangan pernah melihat ke belakang. Lotnya simpan itu di dalam hati. Ini pesan yang perlu apa? Diperhatikan. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, kita selesaikan kalimat ini. Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Apa istri Lot taati nasihat ini saudara atau tidak? Kita lihat ya di ayat yang ke-26. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggal-balikan itu. Ya, ditunggal-balikan itu. Oke, kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Oke. Di dalam Lukas 17, saya lupa tuliskan di situ, ya. Kejadian, coba Bapak Rebel boleh, ayat yang ke-26. Kejadian 19. Kejadian 19 ayat 26. Oke. Nah, coba kita lihat saudara. Ya. Tadi saya katakan ketika malaikat berkata kepada Lot dan istrinya dan semua anaknya, jangan kamu menoleh ke belakang saat kamu meninggalkan Sodom dan Gomora ketika tempat itu dibakar oleh Tuhan. Apa Lot, anak-anaknya dan istrinya menaati saudara? Di ayat yang ke-26 ini dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya apa? Menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam keluarga Lot ini ada dua kelompok. Kelompok yang menaati suara Tuhan, itulah Lot dan kedua anaknya. Tapi saudara kasih Tuhan, ada yang kedua. Kelompok yang kedua, inilah istri Lot. Tidak menaati suara Tuhan itu, saudara. Dia melanggar suara Tuhan itu. Dia melanggar perintah Tuhan itu. Dia bilang jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Tapi justru dia melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Jadi berulang lagi kejadian di Taman Eden, saudara. Apa itu? Tuhan berkata jangan makan buah ini. Tetapi siapa yang makan duluan? Istri Lot. Rupanya dari istri Adam. Rupanya dari dulu sampai hari ini yang selalu melakukan pelanggaran terlebih dahulu siapa saudara? Istri-istri. Ya. Betul atau tidak?
Boleh betul, boleh tidak. Tapi ayat ini menjelaskan kan, saudara kasih Tuhan. Ternyata yang tidak dengar-dengaran dari dulu sampai hari ini, para istri-istri. Tapi bukan di sini kan, amin. Semua di sini istri yang baik, amin. Ya, saya tidak boleh berkata sana sini. Memang di sini istri yang baik, amin. Karena buktinya saudara kasih Tuhan yang setia bersama-sama Yusak menyembah Tuhan di sini adalah semua istri-istri. Dengar-dengaran, amin. Dengar-dengaran. Jadi itu satu sukacita saya sebagai hamba Tuhan di sini. Dan puji nama Tuhan Yesus, kita lihat hari-hari ini karena dengar-dengarannya para ibu-ibu, maka saudara kasih Tuhan di mana-mana gereja yang memenuhi gereja adalah ibu-ibu. Amin. Jadi dulu tidak dengar-dengaran, sekarang sudah dengar-dengaran lewat pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita lihat istri Lot ini dasar orang yang tidak dengar-dengar alias melanggar perintah Tuhan, yaitu Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang saat engkau keluar dari tanah dan Sodom, tapi kemudian dia menoleh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akibat istri Lot menoleh ke belakang, saudara, apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Besok-besok saudara yang ada berkat kemudian melancong ke negeri Israel, di sana ada sebuah batu saudara, ya, dikatakan itu adalah Lot yang sudah menjadi tiang garam, ya. Jadi siapa yang mau ke sana nanti akan saksikan sendiri. Jadi sekalipun kita tidak pergi ke sana, saya percaya Alkitab bahwa seperti yang dikatakan Alkitab, demikianlah adanya. Amin. Jadi saudara yang dengar firman Tuhan pagi hari ini bahwa Lot menjadi garam dan kemudian ada berkat pergi ke sana, itu lebih jelas lagi. Nah, sekarang saudara yang kasih Tuhan, kenapa ya ayat firman Tuhan ini ya menjadi peringatan bagi kita? Untuk itu saya akan memberi tema firman Tuhan tadi, yaitu dikatakan jangan menoleh ke belakang. Amin. Jangan menoleh ke belakang. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau perkataan kata menoleh ke belakang ini biasa dalam hidup kita, betul kan? Kalau saudara misalnya lupa sesuatu, pasti kan menoleh ke belakang, ambil barang itu, kan? Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam case, ya, keluarga Lot, kata menoleh ke belakang ini, itu sesuatu kata yang mempunyai makna. Dan hari ini saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi kepada keluarga Lot, kepada istri Lot, itulah yang terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, yaitu orang yang menoleh ke belakang. Tahukah saudara kasih Tuhan? Pembacaan kita tadi, pembacaan kita tadi bercerita tentang akhir zaman, saat dimana Yesus datang pada kali yang kedua. Di situ dikatakan ada tanda-tanda yang mendahulunya. Salah satu saudara kasih Tuhan yang diberi peringatan firman Tuhan di sini, ingatlah, artinya apa yang terjadi kepada istri Lot jangan terjadi kepada kita. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita melihat pagi hari ini kenapa kata menoleh ke belakang. Karena itu dilakukan oleh istri Lot, membawa konsekuensi akibat yang sangat fatal di dalam keluarga Lot, saudara. Ya. Nah, ini yang kita akan perhatikan pagi hari ini. Makna kata menoleh ke belakang itu mempunyai arti rohani yang sangat dalam, dan itu yang kita pelajari pagi hari ini. Apa itu, saudara? Mari kita lihat yang pertama. Ini orang yang menoleh ke belakang, artinya saudara, orang yang telah hidup di dalam kebenaran. Amin. Orang yang sudah dibaharui di dalam Tuhan. Ya. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Kemudian kembali mencintai hidup lama. Jadi hidupnya sudah diubah oleh Tuhan. Kemudian kembali kepada hidup yang ditinggalkan itu, saudara. Ya. Nah, coba kita lihat. Ya. Ini
salah satu contoh di dalam Alkitab. Kita lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Terus, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekola dari Yerusalem. Ayat 14, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Ya, Amasya ini dia mencipta rekod, ya, sebagai seorang raja yang termuda yang belum pernah ada saingannya dalam sejarah. Kenapa dikatakan di sini? Pada umur 16 tahun saudara, dia sudah diangkat Tuhan menjadi raja bagi apa? Orang Israel, orang Yehuda. Siapa di sini yang berumur 16 tahun? Ya, siapanya Lois berapa saudara? Hah? 14. Siapa? Oke. Jotan masih muda sangat saudara. Ya. Dan itu kejadiannya ribu tahun yang lalu. Manusia yang berumur 16 tahun, ribuan tahun yang lalu dengan manusia yang 16 tahun pada masa ini berbeda kan? Saudara, ya. Orang yang berumur 30 tahun saat ini, saudara, kelihatan tua sangat dibanding dengan orang yang berumur 30 tahun ribuan tahun yang lalu. Betul kan? Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, Amasya ini, ya, Amasya ini diberkati Tuhan luar biasa karena dia saat usia yang muda, ya, saudara yang dikasih Tuhan, dia sudah diangkat menjadi raja. Jadi hidup jasmani jadi diberkati, lalu apa yang luar biasa lagi diberkati dalam hidupnya? Ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan kata dikatakan ia melakukan apa yang benar. Artinya apa saudara kasih Tuhan? Amasya ini pernah dijamah Tuhan hidupnya, pernah dijamah oleh Roh Kudus, pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya sudah dijamah Tuhan sehingga apa? Terjadi perubahan demi perubahan dan dia hidup di dalam apa? Kebenaran. Amin. Hidupnya sudah dijamah Tuhan sehingga hidup di dalam kebenaran. Dan karena hidup di dalam kebenaran, ayat 3 mengatakan tadi, hidupnya diberkati Tuhan di dalam segala hal. Tapi pertanyaannya saudara, bertahan enggak? Coba kita lihat. Oke, ini. Ayat yang ke-6, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran. Nah, pada ayat yang ke-6 ini saudara menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan hidup Amasya itu. Hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kebenaran, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saudara, hidup takut kepada Allah. Tapi itu tidak bertahan lama. Ayat ini mengatakan tiba-tiba jadi terbalik, saudara. Seperti telapak tangan terbalik, ya. Dikatakan ayat yang ke-6 tiba-tiba kebenaran yang pernah mewarnai, yang pernah mewarisi hidupnya saudara yang kasih Tuhan tiba-tiba berubah. Yaitu dikatakan dia melakukan hal yang merusak. Artinya apa? Hal yang salah, berubah setia kepada Tuhan. Nah, ini menjelaskan kepada kita saudara yang dikasih Tuhan bahwa inilah orang-orang yang bertipe, ya. Lot sudah hidup di dalam kebenaran, tapi kemudian kembali melakukan hal-hal yang pernah berada di dalam hidup dia. Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus, lebih baik kita tidak kenal Tuhan daripada kita kenal kemudian meninggalkannya. Ya. Lebih baik kita tidak kenal kebenaran daripada kenal kebenaran
kemudian kembali ya kepada hidup yang lama. Nah, saya tanya saudara, bukankah hari-hari ini kita jumpai orang seperti Lot? Betul atau tidak? Saudara, 10 tahun yang lalu anak Tuhan yang setia mengasihi Tuhan, ya saudara, sekarang ini ya namanya sudah berubah. Dulu namanya Yusuf, sekarang namanya apa saudara? Ya, Asrul, ya kan? Dulu namanya apa? Daud, ya sekarang namanya apa? Saudara sendiri akan sebutkan. Jadi apa yang saya maksud saudara? Ya, bahwa inilah yang kita harus pelihara di dalam hidup kita. Bukan senang Tuhan ubah kita. Benar, saudara? Ya. Bukan senang Tuhan ubah kita. Dan saya katakan hari ini, siapapun saudara pagi hari ini yang hidupmu sudah dijamah oleh Tuhan, itu satu mujizat terbesar dalam hidup kita. Amin. Bayangkan saudara, begitu banyak manusia di kota Kinabalu ini. Berapa yang cinta Tuhan? Berapa yang mengasihi Tuhan? Berapa yang menyembah Tuhan? Dan kalau saudara tidak tergolong pada orang itu, berarti saudara dan saya orang pilihan. Amin. Orang yang khusus. Dan saudara kasih Tuhan pekerjaan untuk mengalami hidup dari hidup yang tidak mendarat menjadi hidup. Itu pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Ini yang dikatakan firman Allah, ya, bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, ada mata 24 jam selalu mengintai siapa? Mata iblis. Bagaimana saudara kasih Tuhan? Apa yang telah kita alami, perubahan demi perubahan saudara, ya, kiranya jangan itu berterusan, tapi berakhir di tengah jalan seperti yang dialami oleh Amasya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, sekali lagi pagi hari ini kebenaran firman Allah dan yang saudara dan saya perlu renungkan. Kalau hari ini saya berada di hadirat Tuhan, itu berarti Tuhan sudah mengubah hidup saya. Dan tanggung jawab selanjutnya kepada saya adalah memelihara apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Saudara yang kasih, ini penting sekali. Karena saya katakan hari-hari ini banyak orang menoleh ke belakang. Hidupnya sudah diubah, kemudian kembali melakukan apa yang Tuhan buat dari kehidupannya. Oke, nah itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Saudara, orang yang menoleh ke belakang, apa maksudnya? Artinya orang yang lebih mencintai hal-hal sementara daripada Tuhan. Ya, kalau saudara kasih Tuhan, di dalam kisah ini Lot sudah berjalan, Lot sudah keluar, tapi saudara yang kasih Tuhan, karena di dalam hatinya cinta kepada kekayaan, cinta kepada kenikmatan yang ada di Sodom dan Gomora, maka saudara yang kasih Tuhan, itulah yang dia ingat. Dan dia tidak perhatikan bahwa ada perintah daripada Tuhan yang perlu ditaati, yaitu jangan menoleh ke belakang. Tapi karena cintanya kepada hal-hal yang sementara, sanggup dia melakukan pelanggaran firman Tuhan itu. Oke, mari kita lihat. Ini 2 Timotius 4 ayat 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, Demas ini adalah seorang pengirim, pengikut Paulus yang kesetiaannya luar biasa mengasihi Tuhan. Ya. Luar biasa kasihnya kepada Tuhan. Tapi saudara kasih, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah bertahan lama kasihnya itu kepada Tuhan? Di ayat ini dikatakan, ternyata saudara, tiba-tiba Demas ini mulai melihat begini, ikut Tuhan susah, ikut dunia senang, ya. Saudara kata, ikut Tuhan banyak apa? Banyak halangannya, tidak boleh ini, tidak boleh begitu. Ikut dunia bebas, itulah yang bermain di dalam apa? Hidup dan di dalam pikiran Demas. Sepertinya ya, kalau kita ikut Tuhan ini, hal-hal keduniawian, hal-hal yang menyenangkan dari tidak lagi kita nikmati. Dan itu sebabnya dia ambil keputusan, saudara yang kasih Tuhan,
di tengah perjalanan mengikut Tuhan, melayani Tuhan bersama Paulus, tiba-tiba dia ingat, kata saudara, dia tiba-tiba ingat, lebih baik mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Lebih baik aku mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dia sudah sedang berjalan, dia sedang mengarahkan hidupnya ke hadapan. Tapi saudara kasih Tuhan, pengaruh keduniawian masuk di dalam hidupnya karena diberi tempat. Tiba-tiba saudara yang dikasih Tuhan, ya, apa yang Tuhan janjikan tentang kekekalan, apa yang Tuhan janjikan tentang mahkota, apa yang Tuhan janjikan tentang kemuliaan, kalau kita setia mengikut Tuhan sampai akhirnya, seakan-akan itu dianggap biasa di dalam hidup Demas. Sehingga apa dikatakan di sini, dia meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Demas lebih mencintai hal-hal yang sementara di dunia ini daripada mencintai kekekalan. Dan ini banyak kita lihat kan, betul saudara? Karena orang mencintai hal-hal sementara, dia tinggalkan Tuhan. Dia katakan sama Tuhan, selamat tinggal, aku mau pakai hidupku ini untuk hal-hal duniawi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak ada penyesalan yang lebih mengerikan akan dialami oleh orang-orang seperti ini. Karena apa? Saat dia menghadap Tuhan, ya, kamu sebenarnya sudah mau sampai kepada garis akhir, tetapi karena keduniawian, ya, karena hatimu lebih mencari hal-hal dunia, maka engkau berbalik kepada hal itu. Sekarang mahkota ini dipindahkan kepada si ani, kamu kehilangan mahkota. Dan itulah peristiwa yang saudara yang kasih Tuhan menakutkan dan akan membuat kita menyesal nanti. Jadi mari hari ini setan dengan segala tawarannya, hal-hal kenikmatan dunia, itulah godaan bagi orang percaya hari ini. Tapi mari saudara kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus, Paulus katakan, ya, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan, aku tidak menoleh ke belakang. Apa artinya saudara? Sekali mencintai Tuhan, cintai Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Sekali mengasihi Tuhan, kasih Tuhan sampai akhir hidup. Sekali menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, serahkan dia sampai akhir hidup. Karena bab, saudari kasih Tuhan, ya, bila kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, sementara kita masih hidup di dunia itu sifatnya sementara, ya. Karena ingat saudara kasih Tuhan, entah hidup ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan dunia, satu hal yang tidak boleh dinafikan, bahwa satu ketika saudara, ya, apa yang kita miliki ini akan berpisah dengan kita. Benar atau tidak saudara? Orang akan berpisah dengan kedudukan, berpisah dengan uang, berpisah dengan semua kemuliaan dunia. Dan Ayub mengatakan begini, aku datang dengan telanjang, lahir dengan telanjang, tidak bawa duit, tidak bawa pangkat. Aku datang kepada Tuhan dengan hal yang sama. Satu yang kita bawa kepada Tuhan saat kita dipanggil Tuhan, itulah apa yang saudara dan saya kerjakan di bumi ini. Amin. Jadi ini penting sekali. Ya, kita bangun dalam hidup ini sementara. Kita perlu kekekalan. Kita perlu mencari yang kekal itu. Di mana itu kita temukan di dalam Yesus. Oke. Nah, yang ketiga sudah. Menoleh ke belakang berarti apa? Orang yang berkomitmen melayani Tuhan, namun apa? Berhenti di tengah jalan. Oke. Ibrani 10 ayat 38 katakan begini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Perkataan mengundurkan diri artinya tadinya percaya sama Yesus kemudian tidak mempercayai Tuhan. Tapi kata mengundurkan diri ini juga itu berarti saudara, sesuatu yang kita sudah buat di dalam Tuhan. Ya, apakah itu bentuknya pelayanan, apakah itu bentuknya korban-korban kita. Pokoknya sesuatu yang kita buat kepada Tuhan saudara. Sudah dibuat 5 tahun, sudah dibuat 10 tahun, sudah dibuat apa? 30 tahun. Tiba-tiba di tengah jalan berhenti. Saudara pernah nemui orang begini? Pernah. Dan itu terjadi. Ya, dan kita temukan hari-hari ini di kalangan
anak-anak Tuhan. Dan memang saya katakan, saudara kasih Tuhan, ikut Tuhan ini susah. Benar, amin? Karena kita harus pikul salib. Tapi Tuhan berkata, jika engkau menderita, jika engkau pikul salib karena kemuliaanku, upama besar di surga. Dan Tuhan berkata, salib yang kamu pikul, ya, bukan kamu bersendirian. Ada pribadi yang bersama kita setiap saat, yaitu Roh Kudus. Amin. Dialah yang memberi kekuatan. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, dari dulu dan sampai hari ini tidak ada namanya ya nyaman-nyaman ikut Tuhan. Ya. Selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi firman Allah berkata begini, ini ayat yang selalu saya laungkan di tengah-tengah kita. Firman Allah berkata begini, penderitaan yang kita alami karena nama Yesus tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Kita menderita ikut Tuhan 80 tahun, saudara. Kalau hidup kita sampai umur sekian, tapi Tuhan berkata, sesudah kamu masuk dalam kekekalan, di mana tidak ada lagi batas waktunya, kamu akan menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dihina karena nama Yesus, Tuhan berkata itu sementara. Ya. Menderita karena nama Yesus, dikatakan memang itu tidak enak bagi daging kita, tapi dikatakan firman Allah itu sementara. Satu ketika salib itu akan dilepaskan dan saudara akan menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, inilah banyak orang mengundurkan diri. Banyak orang mengundurkan diri, saudara yang kasih Tuhan, karena apa? Ya, godaan, tipu daya dari iblis dan setan. Dan itulah sebabnya saya katakan hari ini, saudara yang melayani itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, apapun bentuk pelayanan saudara kasih Tuhan yang dipercayakan Tuhan di tempat itu saudara diberikan karena itu anugerah Tuhan. Tapi adakah kita hargai pelayanan seperti ini, pikul sampai ya ke garis akhir. Amin. Sebenarnya kasih Tuhan, itulah saya katakan. Mari, apa bentuk kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita, jangan pernah itu disia-siakan. Karena saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengatakan di sini, orang yang mengundurkan diri, orang yang pernah dipercayakan Tuhan, ya tanggung jawab di dalam kerajaannya, di dalam gerejanya, tapi kemudian mengundurkan diri. Apa di sini dikatakan? Aku tidak akan berkenan kepadanya. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Ini tantangan bagi saya dan bagi saudara. Tahukah hari-hari ini saudara, saya lihat di dalam berita ya rohani di internet di Amerika, saudara, itu pusat kekristenan yang hebat. Mau lihat pendeta yang besar, gereja yang besar, semua dari sana, penginjil yang besar dari sana. Tapi tahukah saudara, di negara ini hamba-hamba Tuhan ada yang melayani 30 tahun kemudian berhenti di tengah jalan, mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri dengan cara yang sadis, saudara. Apa itu? Bunuh diri. Ada satu anak dari pendeta namanya Rick Warren. Saudara, dia punya buku sangat cantik, gila-gila. Tapi tahukah, anaknya bunuh diri. Dan itu berituan menyedihkan bagi dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, mari hari ini perkara ini kita yang renungkan baik-baik dalam hidup kita. Bahwa saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan, itu bukan karena kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan, pikul itu sampai garis yang terakhir. Amin. Nah, mari kita lihat yang terakhir, saudara. Ini yang keempat. Apa itu menoleh ke belakang? Orang yang cinta Tuhan, amin, tapi pada masa yang sama cinta dunia. Artinya apa, saudara? Hatinya bercabang. Nah, saya percaya tidak ada di antara kita, saudara kasih Tuhan, menyukai orang itu di mana hatinya bercabang sama kita. Khususnya kalau suami kita. Oh, istri, ini dia suami saya, tapi dia bercabang, ada hatinya kepada istri lain. Saudara suka itu? Pasti saudara tidak mau, dan sebaliknya. Kita mau cinta
suami, cinta istri hanya kepada kita, bukan kepada yang lain. Nah, di dalam diri Lot, saudara yang kasih Tuhan, ada hal ini. Dia cinta Tuhan, dia mengasihi Tuhan, tapi saudara yang kasih Tuhan, pada masa yang sama kasihnya kepada hal-hal duniawi juga, ya, ada di dalam hidupnya. Saya akan bacakan, ya. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa maksudnya saudara yang dikasih Tuhan? Ya, Tuhan berkata bahwasanya dia di bumi ini untuk menarik perhatian kita, bahkan untuk menarik penyembahan kita. Apa saudara? Mammon. Apa itu Mammon? Harta. Betul kan? Itu saingan Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus berkata hari ini, jika engkau mengabdi, jika engkau mengasihi saya, jika engkau memberikan dirimu kepada saya, jika hatimu engkau berikan kepada saya, Tuhan berkata begini, jangan berikan kepada dunia. Betul atau tidak, saudara? Ya. Dan kebanyakan, inilah yang kita lihat, inilah yang terjadi di dalam banyak hati anak-anak Tuhan. Saudara, dia mengasihi Tuhan, tapi pada masa yang sama dia tidak mau tinggalkan dengan hal-hal yang bersifat keduniawian di dalam hidupnya. Dan ini khususnya sangat bahaya bagi kalau berlaku bagi pelayan-pelayan, saudara. Ya, ya. Dia mengasihi Tuhan, dia pelayan Tuhan, tapi pada masa sama ada hal-hal yang dia cintai di dalam hidupnya. Ini artinya apa? Menduakan Tuhan. Dan saya katakan tadi, saudara, tidak ada orang sedang bilang dia diduakan. Ya. Setiap kita mau, perhatian itu hanya ditujukan kepada kita dan bukan kepada yang lain. Nah, Tuhan pun begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan, kamu ini saya tebus dengan darahku, kamu ini saya beli dengan darahku yang mahal. Dan itu dikatakan berikan hidup. Dalam yang apa? Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Apa maksudnya, saudara? Tuhan mau bahwa hati kita berikan kepada Tuhan, tapi tangan kita juga kita berikan sama Tuhan. Ada amin? Ya. Pikiran kita berikan kepada Tuhan, tapi apa yang kita buat? Kita juga berikan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Ketika hati kita mengasihi Tuhan, maka tubuh kita juga akan melakukan yang sama, yaitu mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Inilah yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Tuhan berkata, jangan kamu duakan saya. Tidak mungkin engkau boleh memberi penyembahan kepada dua Tuhan dalam masa yang sama. Pasti yang satu kamu kasih dan yang satu kamu tidak kasih. Nah, inilah akibat, saudara, kalau mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi pagi hari ini, saudara kasih Tuhan, ini ajakan firman Tuhan. Orang yang menoleh ke belakang, sekali engkau menoleh, ya, sekali engkau menoleh, jangan cintai Tuhan, jangan cintai yang lain. Amin. Maksudnya jangan cintai yang lain itu maksudnya dosa, saudara. Bukan tidak boleh mencintai ini itu yang baik-baik, tapi saudara, maksudnya dosa. Sekali cinta Tuhan, dikatakan begini, jangan cintai hal-hal yang lain, jangan menduakan hati Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini sepertinya sederhana, tapi itulah yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Namun melalui firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, orang yang menoleh ke belakang, pada akhirnya, saudara, dia tidak dapat dunia dan dia juga tidak dapat yang dari Tuhan. Betul kan? Kamu lihat, ketika Lot sudah menoleh ke belakang, saudara, dia bukan dapat yang ada di Sodom. Pada masa yang sama juga bukan dia dapat dari Tuhan. Jadi, saudara kasih Tuhan, sia-sia dia punya apa? Pengorbanan. Sia-sia dia punya pengorbanan menoleh ke belakang. Dia tidak dapat dari dunia, tapi juga tidak dapat daripada Tuhan. Nah, ini pesan bagi kita tuh, saudara kasih. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka hal-hal yang baik kita dapat dari Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, kita setia kepada dunia dan jangan setia kepada Tuhan. Dunia akan memberi kepada kita apa yang kita mau. Tapi Tuhan berkata, itu sementara. Mari hari ini buat pilihan yang tepat. Saudara, ikut Tuhan atau ikut dunia. Ada firman Allah berkata di dalam Ulangan. Hari ini pilih ikut Tuhan atau apa? Ikut apa? Di dalam Yosua. Hari ini pilih menyembah kepada Baal atau menyembah kepada Tuhan yang hidup. Dalam arti kata saudara kasih Tuhan, hidup kita ini selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Namun demikian, Tuhan berkata, pilihlah yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hal yang baik akan terjadi di dalam hidupmu. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Inilah makna orang yang menoleh ke belakang. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk merangkum ini, mari kita lihat kembali, ya, supaya saudara kasih Tuhan firman ini tidak berlalu begitu saja. Orang yang menoleh ke belakang, apa itu? Katakan di sini. Orang yang telah hidup di dalam kebenaran, kemudian kembali mencintai hidup lama. Yang kedua, saudara, orang yang lebih mencintai hal-hal sementara daripada Tuhan. Oke? Itu yang kedua maksudnya. Ini yang ketiga. Orang yang berkomitmen melayani Tuhan, kemudian berhenti di tengah jalan. Oke? Yang keempat, saudara, ini yang terakhir. Orang yang cinta Tuhan, tapi pada masa yang sama cinta. Itulah yang ada di dalam hidup Tuhan, saudara. Itulah yang ada di dalam segapan. Dia tidak lagi mengarahkan hidup kepada apa yang ada di depan. Tidak mencintai hal-hal yang ada di dalam Tuhan. Lebih mencintai hal dan dia kehilangan segalanya. Tidak dapat dari dunia, tidak dapat daripada Tuhan. Inilah resiko orang yang menjadi orang yang menoleh ke belakang. Dan firman Tuhan tadi menekankan, ingat, artinya jadikan peringatan. Ada amin? Nah, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua saudara, dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan berkata begini, kita satu tubuh di dalam Tuhan. Tidak ada di antara kita saudara yang boleh berkata, aku kuat, aku lebih baik daripada yang lain. Mari kita saling mendoakan. Karena hal menoleh ke belakang, siapapun saudara boleh mengalami. Mari hari ini perjalanan kita mengikut Tuhan. Ini saudara dan saya harus tanamkan dalam hidup ini. Kita semua yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang seperti dalam perjalanan menuju ke tempat yang terakhir, yaitu akan bersama Yesus dalam kekekalan selama-lamanya. Akan menerima hal yang baik daripada Dia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya alami setiap hari untuk menoleh ke belakang. Untuk menoleh ke belakang. Itu salah satu cabaran terbesar dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, Paulus berkata begini, aku telah meninggalkan segala sesuatu. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melupakan apa yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Inilah yang kita harus tahu dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, menoleh ke belakang. Jadi peringatan firman Tuhan hari ini. Ingatlah istri Lot. Artinya apa saudara? Bahwa apa yang terjadi dalam istri Lot juga akan dihadapi oleh gereja hari ini. Tapi ingat firman Allah. Matius 24 ayat 12 mengatakan begini. Orang yang setia sampai ke garis akhir, itu yang akan memperoleh keselamatan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dan kita nyanyi pujian yang penyembahan tadi yang dinyanyikan oleh tim pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari saya agak semacam pagi hari ini.
kita semua lelah dalam menyebut Tuhan, saudara, menghadapi rasa bosan, menghadapi rasa jenuh dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu memang akan selalu terjadi dalam hidup kita. Tapi firman Allah berkata, jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan di dalam. Teruskan perjuangkan itu sampai masuk di dalam kekekalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. kasih Tuhan, kalau kami adalah anak-anak yang Engkau telah tetapkan jadi umat pilihan-Mu, jadi pengikut-Mu,
Dan terima kasih Tuhan, kami tahu ada jutaan, ada ribuan jiwa-jiwa di sana, bukan mengikut Engkau Tuhan, tapi sedang mengikut iblis. Mata rohani mereka Bapa dibutakan. Mata rohani mereka tidak melihat kebenaran di dalam Engkau. Tetapi pagi hari ini Bapa, kami berdoa, kami bersyukur buat kami yang sudah mengenal Engkau. Tuhan Yesus Kristus, pujian ini mendorong kami bahwa mengikut Yesus harus menjadi keputusan kami. Kami tahu Tuhan Yesus, setan dengan segala godaan akan menghadirkan berbagai godaan untuk membuat kami menoleh ke belakang, untuk membuat kami berhenti melayani Bapa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa pagi hari ini bahwa menoleh ke belakang, menoleh ke belakang, menoleh ke belakang, bukan kami mendapatkan sesuatu dari ini, lebih-lebih kami kehilangan yang terbaik daripada Tuhan. Bapa surgawi, namun itulah yang dikehendaki oleh saya. Hari-hari ini Bapa, banyak hamba-hamba-Mu mengundurkan diri karena hal-hal sementara. Tapi Bapa, saya berdoa umat-umat-Mu yang ada pagi hari ini, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya Tuhan pelayanan itu beri kepada kami. Kami hargai, kami hargai, kami hargai. Karena Bapa surga, Tuhan Yesus, karena tidak menghargai anugerah, maka Bapa surga, apa yang Tuhan kepercayakan kepada kami anggap sepele. Dan kami melihat bahwa melayani dunia dan menghabiskan 10 ribu kami di sana lebih baik daripada melayani dunia. Bapa surga, Tuhan Yesus tolong kami supaya jangan ini terjadi di dalam hidup kami. Kami hanya sementara melayani Allah, walaupun itu diiringi dengan berbagai kesusahan. Tapi pada akhirnya Bapa surga, pada akhirnya Bapa, kesusahan kami, penderitaan kami, salib yang kami pikul dalam mengikut Tuhan akan diganti dengan sukacita yang tiada taranya di dalam Tuhan. Bapa surga, bisa berdoa juga semacam ini pagi hari, buat di dalam hidup mereka satu komitmen Tuhan untuk tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan di saat susah atau senang Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus mengikut Engkau, mengikut Engkau, mengikut Engkau. Berarti Tuhan, kami berada dalam perkenaan Tuhan, kami berada dalam anugerah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dan juga Tuhan tahu bahwa mengikut Engkau bukan hal yang mudah, bukan hal yang enak, bukan hal yang mudah. Tapi Bapa surgawi, karena Engkau tahu bahwa mengikut Engkau bukan hal yang mudah, untuk itu Engkau tempatkan, Engkau hadirkan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Melalui Roh Kudus itu kami ada pertumbuhan, kami ada kekuatan, kami ada pengharapan di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Taruh dalam hati anak-anak pada ini komitmen Bapa mengasihi, mengiring, mengikut Yesus lain hari ini sampai masuk dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Itulah anugerah, itulah harta yang terindah
di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Bapa untuk umat-Mu. Mereka punya Tuhan tantangan, mereka punya cabaran Tuhan, mereka punya pergumulan hidup yang boleh membuat mereka Tuhan Yesus menoleh ke belakang Tuhan. Oh, kembali kepada dunia, kembali kepada hal-hal yang menyenangkan lagi. Tapi pagi hari ini saya berdoa Bapa Surgawi, ketika Engkau memanggil kami, jangan Engkau pernah biarkan. Taruh Tuhan roh iman, roh pengharapan di dalam hidup kami, sehingga Bapa kami tetap Tuhan Yesus mengikut Tuhan, mengikut Yesus sampai langkah yang terakhir. Firman-Mu berkata Bapa bahwa setia itu memang sulit, tapi Tuhan, tidak ada hal yang akan mengharukan kami nanti, yang akan mengharukan nanti saat berjumpa Yesus dan Tuhan akan peluk Engkau, hai hamba-Ku yang setia mengasihi Engkau. Terimalah mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Itulah hari di mana kami melupakan segalanya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Bapa, semua tipuan dunia yang menghentikan perjalanan kami dalam ikut Tuhan. Hari ini Tuhan angkat roh kami, kiranya dibarui hari demi hari Tuhan, sehingga ketetapan komitmen ke Tuhan tidak akan pernah luntur dalam hidup kami hari ini dan sampai selamanya. Terpuji termulia dalam nama Tuhan. Berkati firman-Mu, tanamkan dalam hati kami. Dan mengucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, masih di sini? Masih di sini? Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan. Saya diingatkan Roh Kudus, mengikuti Yesus keputusan saudara dan saya. Ada sebuah lagu yang berjudul Keputusanku Mengikuti Yesus. Sebuah lagu ini ada ceritanya di balik sebuah lagu ini, mengikuti Yesus keputusan. Ada sebuah keluarga diperhadapkan dengan hal yang luar biasa. Dia ditantang di situ karena dia mengikut Yesus satu-satunya. Dia ada 2 anak dan 1 istri. Di dalam mayoriti itu, di perkampungan itu, hanya mereka yang percaya kepada Yesus. Hanya dia sebagai orang yang pengikut Yesus. Orang itu berkata kepadanya, "Jika saya memotong istrimu, apakah engkau tetap mengikuti Yesus?" Kata suaminya itu, "Saya akan tetap ikut Yesus." Maka dipotong istrinya di depan dia. Saudara, apa yang kita rasa ketika orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, mati di depan kita? Kedua anaknya, mau lagi engkau, tidak maukah engkau menyangkal Yesus adalah Tuhan? Apapun yang terjadi, saya tetap pilih Yesus. Saya tetap ikut Yesus. Kedua anaknya dipotong di depan dia. Seperti kata gembala tadi tentang Lot, istrinya menoleh ke belakang. Tapi seorang ini, dia tetap percaya. Sekalipun dia kehilangan anak dan istri, dia tetap berkata, "Saya tetap ikut Yesus. Saya tetap ikut Yesus." Karena Yesus, jika Tuhan memberikan yang terbaik kepada saudara dan saya, jangan kita melihat kesenangan yang kita hadapi saat ini, tapi pandang Yesus. Sekali lagi, kalau engkau sayangkan nyawamu sekalipun, hati saya melayang sekalipun, saya mati sekalipun, saya tetap ikut Yesus. Pilihanku adalah pilihan Yesus. Puji Tuhan pada pagi hari ini, pujian kita ini mengingatkan saya akan pujian ini, bahwa mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Dia berkata, salib di depan, dunia di belakang. Seperti tema gembala pagi hari ini,
Mari kita lupakan yang di belakang, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya rindu kita sekali lagi bawa pujian ini dengan koros. Ya Yesus. Ya mari kita lepaskan semua yang Kami muliakan Engkau sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Tuhan, keputusan kami adalah memilih yang terbaik, mengikut dan mengiring Yesus. Itu adalah keputusan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, memberkati setiap yang terlibat pada pagi hari ini. Terlebih Bapa di surga, sebelum kami Tuhan memberi persembahan yang ada daripada kami Tuhan, kami tahu Bapa di surga bahwa sumber berkat itu adalah daripada Engkau. Sebab itu Bapa di surga, siapkan hati kami Tuhan dengan segenap hati kami Bapa, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita memberi. Jalan Tuhan tidak pernah kita selangi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Namun
lagi dan kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Kau telah bersama kami menyembah Engkau dari awal hingga berakhir. Sebentar umat-Mu akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, dan akan menjalani berbagai aktivitas sepanjang minggu ini. Namun kami percaya Tuhan, bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan akan berada dalam anugerah Tuhan sepanjang minggu ini. Kami akan menghadapi cabaran hidup seperti dialami oleh orang dunia, tapi ada perbedaan dalam menghadapinya. Karena apa? Tuhan akan bersama kami. Dan bukan saja Tuhan akan bersama kami, Tuhan memberi jalan keluarnya untuk setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berdoa untuk aktivitas sepanjang minggu ini dalam apa bentuk untuk membangun hubungan kami dengan Tuhan supaya tetap intim. Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati kiranya di dalam Tuhan Yesus pentadbiran yang mereka perjuangkan, kiranya lewat campur tangan, maka Tuhan keputusan-keputusan yang diambil oleh kerajaan akan membawa kebaikan ke semua orang, Tuhan, rakyat yang ada di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, segala niat-niat jahat dan Tuhan unsur-unsur yang boleh membawa masalah bagi bangsa ini, kiranya Tuhan jauhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, umat-Mu yang tidak hadir pada hari ini untuk menyembah Engkau. Kiranya minggu depan kami dipersekutukan Tuhan kembali, sehingga Bapa Surgawi, Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu yang telah dikumpulkan Tuhan di sini, tetap memelihara kesatuan di dalam mengasihi dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua bentuk korban-korban jemaat-Mu pagi hari ini, korban pujian, korban penyembahan, dan juga korban keuangan, semua kami hadapkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskannya dan terima itu sebagai satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat depan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kalian semua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata Amin.